Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Hai para pejuang UTBK, untuk kalian yang bingung materi apa dulu sih yang perlu dipersiapkan untuk belajar dalam UTBK, nah kalian sangat tepat mengunjungi video kali ini. Karena memang dalam materi UTBK sangat banyak yang harus dipelajari. Nah, untuk kalian yang tidak memiliki strategi belajar dan belum tahu mana yang harus dipelajari terlebih dahulu, saya khawatirnya nanti kalian akan overthinking. Apalagi dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN, materi yang diujikan bukan hanya tes potensi skolastik, namun juga tes potensi akademik atau TKA. Wah, ini nih yang bikin makin pusing. Kalau bingung dalam belajar materi UTBK SBMPTN ini, kemudian kalian biarkan terus-menerus, khawatirnya nanti kalian akan burn out. Tapi tenang aja, kali ini Casper Jowo akan bagi sedikit tips mengenai materi UTBK 2021. Simak videonya sampai selesai ya, dan bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow, dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Dalam UTBK, materi apa sih yang perlu dikuasai? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada dua materi ujian pada UTBK SBMPTN, yaitu TPS dan TKA. Materi ujian TPS bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta, sementara materi TKA bertujuan untuk mengukur kemampuan yang lebih khusus di bidang akademik. Untuk lebih jelasnya mengenai TPS dan TKA, kita akan bahas satu persatu. Tes potensi skolastik atau yang biasa disingkat dengan TPS. TPS pada UTBK SBMPTN adalah tes yang digunakan untuk mengukur potensi yang ada pada diri peserta UTBK, seperti potensi kognitif, logika, serta pemahaman umum. Intinya, dalam tes TPS itu dapat mengetahui apakah seorang mempunyai potensi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau tidak, selain dari kemampuan akademisnya. Jadi, kalau skor TPS kamu bagus, peluang lolos SBMPTN semakin besar. Adanya TPS dalam ujian UTBK ini membuat proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri menjadi lebih objektif dan adil. Nah, mengenai materi pada TPS itu ada 4 materi. Yang pertama, TPS penalaran umum. Kemudian, TPS kuantitatif, TPS pemahaman bacaan dan menulis. Yang keempat, TPS pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, yang kedua, kita akan beralih ke tes kompetensi akademik. Untuk tes kompetensi akademik atau TKA, materi akan diujikan sesuai dengan kelompok ujian seperti Saintek, Soshum, atau campuran. Materi ujian TKA Soshum meliputi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Sedangkan materi ujian TKA Saintek meliputi biologi, kimia, fisika, dan matematika. Kalau kalian memilih ujian campuran, materi TKA yang harus kamu kerjakan adalah gabungan dari TKA Soshum dan TKA Saintek. Jadi ada geografi, terus ada sosiologi, ada fisika juga, ada biologi juga, seperti itu. Tes TKA ini akan mengukur kemampuan pengetahuan kamu pada materi yang diajarkan di sekolah dan yang dibutuhkan pada program studi yang dipilih. Pada materi ujian TKA, soal yang digunakan termasuk tipe HOTS atau Hinge Order Thinking Skill. Jadi bukan sekedar hafalan, tapi juga pemahaman dan analisis untuk menjawabnya. Jadi, saran saya, untuk materi TKA, kalian harus banyak berlatih dari materi-materi SBMPTN 5 tahun terakhir, supaya kalian bisa tahu tipe soal yang seperti apa yang akan keluar dalam UTBK yang akan kalian hadapi. Belajar materi UTBK dimulai dari mana ya? Kalau kalian ingin belajar untuk persiapan UTBK lebih awal, kami menyarankan untuk fokus belajar materi TPS terlebih dahulu sebelum kamu mulai menyentuh materi TKA. Berbeda dengan materi TKA yang kerap dijumpai pada saat pembelajaran di sekolah, masih banyak siswa yang belum memahami materi TPS. Belajar materi TPS dari sekarang membuat kalian mudah untuk memahami materi yang diujikan. Selain itu, soal ujian TPS biasanya membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama karena perlu pemahaman dan penalaran untuk menjawabnya, dan itu agak sedikit rumit. Materi TKA sudah kita terima di pembelajaran sekolah, sedangkan materi TPS tidak. Jadi kalian harus belajar sejak dini. Apabila kalian udah terbiasa belajar materi TPS sejak dini,
kemampuan manajemen waktu kamu akan semakin terasa sehingga kamu bisa memanfaatkan waktu ujian dengan lebih efektif saat UTBK nantinya. Apa sih alasan belajar materi TPS terlebih dahulu? Ada beberapa alasan yang membuat TPS penting dipelajari terlebih dahulu. Antara lain, yang pertama, materi TPS ada di semua kelompok ujian. Dalam semua kelompok ujian, kamu akan menghadapi ujian TPS, bahkan bukan hanya di UTBK SBMPTN. Beberapa ujian mandiri PTN atau perguruan negeri, baik perguruan swasta, juga memberikan ujian TPS untuk calon mahasiswanya. Jadi, kamu nggak akan nyesel kalau mulai mempelajari materi TPS lebih dahulu. Kamu juga bisa mencuri start belajar dari pejuang UTBK lainnya. Dan tidak hanya untuk menempuh perguruan tinggi saja. Ketika kalian nanti akan masuk ke dunia kerja, kemungkinan besar akan adanya tes TPS juga. Kemudian, solusi belajar UTBK buat yang masih bingung pilih jurusan. Gak bisa dipungkiri, kalau sebagian dari kamu terkadang perlu banyak waktu untuk menentukan jurusan kuliah. Bisa jadi, sekarang kamu memilih minat di bidang kesehatan. Beberapa minggu kemudian, minatnya berubah di bidang administrasi bisnis misalnya. Menjelang pendaftaran, nanti bisa juga berubah, misalnya menjadi jurusan hubungan internasional. Nah, agar waktu kalian tidak terbuang percuma, sebaiknya kamu memantapkan belajar materi TPS saja terlebih dahulu. Anggaplah belajar TPS menjadi cara belajar efektif yang aman untuk persiapan UTBK SBMPTN. Kan udah sia-sia juga, misalkan kalian udah asik belajar materi saintek, tapi menjelang pendaftaran, kalian malah daftarnya di bidang sosum atau campuran. Selain itu, berpeluang mendapatkan nilai UTBK yang lebih tinggi. Masih banyak peserta UTBK yang meremehkan materi TPS, alias belajar cuma setengah-setengah dan lebih mengutamakan belajar materi TKA. Terus kalau skor hasil UTBK-nya jelek, baru deh nyesel. Padahal, kalau kamu mau mempelajari materi TPS dengan baik, kamu berpeluang mendapatkan nilai UTBK yang lebih tinggi. Dilihat dari jumlah materi dan tingkat kesulitannya, materi TPS jauh lebih mudah dan materinya lebih sedikit daripada materi TKA. Hanya saja, kamu membutuhkan kemampuan penalaran dan pemahaman yang lebih baik untuk bisa menyelesaikan ujian TPS. Nah, kemampuan tersebut bisa kamu tingkatkan dengan cara belajar materi TPS sejak dini. Kalau kemampuan penalaran dan pemahaman kamu terhadap materi TPS sudah meningkat, kamu nggak akan lagi mengalami masalah seperti kurang teliti membaca soal, terlalu lama mengerjakan satu soal, atau banyak soal yang tidak tersentuh karena waktu ujian udah habis. Kamu pun bisa menjawab soal-soal TPS dengan lancar, sehingga peluang mendapatkan skor UTBK tinggi pun semakin besar. Nah, dari penjelasan ini saya harap kalian sudah memiliki gambaran kedepannya mengenai materi apa yang akan kalian pelajari terlebih dahulu. Semoga sedikit informasi tadi membuat kalian dapat merancang cara belajar supaya lebih efektif untuk persiapan UTBK SBMPTN. Saya doakan semoga UTBK SBMPTN kalian lebih lancar, dipersiapkan sejak dini mungkin. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan coret-coret di kolom komentar. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.